aku sering perform juga di GMS. GMS itu Gereja Mawar Sharon. Ya kan anak kortela mah semua orang juga bisa kan. Tapi kalau pakai bahasa aku sering kayak kayak gitu lah. Pokoknya suaranya udah nggak lagi denger. Kembali lagi bersama kami di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Oke, bertemu lagi dengan saya Arumi Zara. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Oke, halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan namanya? Oke, halo semuanya. Nama aku Elron Rafael Aragorn. Aku dari SMA Negeri 15. Panggilannya? Panggilanku L. KL aja Iya, ya? KL aja. Oke, KL ini hobinya juga seputar bermusik loh guys. Karena password kita Music is Life, jadi kita kepoin hobinya apa. Oke, KL, hobinya dalam bermusik apa sih? Aku suka dengerin musik dan aku suka main musik, alat musik maksudnya. Apa itu Kak? Aku suka alat musik bass. Bass. Iya. Kenapa harus beli bass dari sekian banyak alat musik? Pertama soalnya kebetulan papaku itu bassis Kak. Jadi dari lahir aku kayak sudah denger ya suara bass dum dum dum. Dan itu menurutku kayak lumayan lumayan enak menurutku, kayak low frekuensi itu enak menurutku. Jadi dari ayah sendiri musisi Kak? Iya, ayah dan mamaku musisi. Oh, jadi dari orang tua juga ya Kak? Iya. Musisi apa? Main band atau gimana Kak? Dua-duanya main band, mamaku vokalis dan papaku bassis. Oh, satu band. Ya kadang beda job, ya beda tim. Oh gitu, enak dong sefrekuensi. Iya, Jadi turun ke anaknya. kebetulan kayak gitu. Padahal bass itu penting ya Kak ya. Kalau nggak ada bass di suatu band kayak ada yang kurang Iya, ya. kosong. Iya, cuman biasanya penonton tuh jarang lirik bass. Bener banget, bassis itu jarang dilihat guys. Jadi kayak nggak ada bassis gitu, kayak sosok bassis tuh nggak ada. Gak dianggap. Kayak dianggap soalnya ya isinya cuma gitu-gitu doang, kayak dum dum dum, boring aja gitu. Padahal ya susah nggak sih Kak main bass? Ya gampang-gampang susah sih Kak, tergantung kalian maunya gimana, tergantung kitanya mau mainnya gimana. Kalau kita mau main kayak sampai pokoknya kayak Yoga Sampurna atau siapapun itu basisnya itu susah. Tapi kalau cuma main sekitar kayak dum ya itu gampang-gampang aja sih. Oke, belajar bass diajarin atau belajar sendiri Kak? Aku kebetulan otodidak Kak, aku belajar dari YouTube, ya dari teman juga, ya pokoknya resource yang gratis lah. Maksudnya les itu aku nggak pernah. Oke, jadi pertama kali ingin belajar musik tuh dari usia berapa Kak? Aku pertama kali, sebenarnya aku dari kecil sih. Aku kayak minta ajarin papaku yang di Manado itu kayak, "Pak tolong ajarin dong Mbak, cara main bass itu gimana?" Itu kayak umur nggak tahu 5-6 tahunan ya. Terus aku ya kayak diajarin. Terus aku nggak lama, kayak cuma 2 hari doang bertahan. Kayak hari pertama bisa, hari kedua bisa. Terus hari selanjutnya aku udah males kayak, aduh Bang, bisa-bisa aja lah Bang. jadinya semenjak itu sampai aku kelas 7 itu aku nggak pernah megang alat musik. Blas gitu. Terus gimana ceritanya Kak? Sekarang megang kan? Iya megang. Gimana ceritanya habis males itu punya keinginan untuk megang alat musik lagi? Soalnya kebetulan aku punya sahabat itu seneng lagu-lagu Dewa 19, dan aku kayak ke-mention gitu sama karakter sama basisnya itu namanya Yoga Sampurna. Itu dia tuh keren banget. Jadi kayak isi-isiannya tuh kayak gue gitu loh Kak. Aku jadi kayak ke-mention. Kayak aku bilang ke sahabatku waktu nonton konser, "Wih, namanya kan Arka." Oh enak iki, siapa ini kan namanya Kak? Yoga Sampurna. Oh alah, enak ya, enak. Aku ini aku jadi main. Aku jadi pengen main bass ya. Sorry. Terus akhirnya ya udahlah. Aku mulai belajar dikit. Terus di sekolahku juga kan ada ekskul band waktu SMP. Ya aku ikut, cuma waktu itu karena masih pandemi jadinya aku nggak terlalu aktif lah. Aku cuma ya sekedar ikut doang. Gitu. Jadi ngefans Kak? Iya, kebetulan aku ngefans banget sama Yuki. Lagu favoritnya apa Kak dari Dewa? Dewa, waduh. Ini susah sih Kak, soalnya
kayak semuanya favorit semua. Iya bagus-bagus ya. Bagus. Apa ya? Paling Bingung. Terus tuh Bumi kali. Oh ya, oke. Aku juga kebetulan suka Dewa sih. Band apa aja suka sih. Cuma lagu-lagu yang zaman dulu tuh menurutku juga bagus-bagus. Iya. Oke. Berarti kakak ini selama jadi basis ya, belajar bass ya, itu pengalaman perform di mana aja kak? Aku pernah perform di mana itu? Grand City itu aku ada lomba di situ. Terus aku sering perform juga di GMS. GMS itu Gereja Mawar Sharon, itu ada di Barat, ada di PTC, PCM, dan ada di MCC. Aku seringnya di Mas Pion dan Pakuan City Mall-nya kak. Jadi itu seminggu sekali kak? Kalau pelayanan gitu, atau gimana? Kalau sesuai jadwal ya seminggu sekali, cuman aku kadang nerima lebih. Jadi kayak misal di minggu itu basisnya nggak bisa nih, jadi ya biasanya dia minta tolong aku kayak tolong gantiin dong tanggal segini songlistnya ini aja tuh. Gitu tuh. Kalau latihannya tuh rutin atau gimana kak? Latihannya sebelum kayak gimana ya? Latihannya tuh di hari Rabunya kak. Jadi pelayanannya kan Sabtu, latihannya di hari Rabunya. Juga bisa latihannya di hari H. Ya fleksibel aja sih kak. Cuman kalau sesuai jadwal itu harusnya di hari Rabu malam. Oh gitu. Jadi seminggu sekali rutin latihan ya? Iya. Mungkin. Iya mungkin. Kalau nggak males. Tergantung jadwal. Oh tergantung jadwal. Aku biasanya soalnya sebulan tuh cuma 2 kali pelayanan. Oh gitu. Oke. Mungkin selain bass tertarik megang alat musik yang lain kak? Dulu waktu SMP sebelum aku megang bass itu aku sebenarnya jadi gitaris dulu. Jadi aku megang gitar, aku di Bangkok main sebagai gitaris. Terus lama-lama aku kayak enak gitu main gitar terusan. Mana main tuh nggak enak lagi. Kayak cepret gini doang nggak. Jadi aku kayak apa sih permainan tuh sampah banget. Terus ya udahlah. Terus aku kayak awan juga pernah belajar bass kan yang dari temanku itu. Aku diajarin gitu-gitu. Akhirnya baru aku pindah ke bass. Tapi sebelumnya aku interest sama gitar dulu, sama ukulele. Alat musik pertama yang aku bisa. Oh ukulele. Iya. Itu di zaman dulu ya kak ya? Ya SMP kak, baru berapa tahun yang lalu sih. Oh ya nggak dulu banget lah, nggak jadul banget. Oke. Berarti dulu sempat jadi gitaris juga ya kak ya? Pernah. Cuman bosen. Itu diajarin apa otodidak kak? Otodidak kak semua kak. Otodidak semua. Terus yang kalau lomba itu sama band apa kak? Itu sama band sekolah kak, namanya Daishoku Band. Oh itu. Oke. Gimana kak? Awal mula kayak persiapan mau lomba, terus perasaannya bisa diceritain mungkin? Jadi aku ingat banget lomba pertama kita itu, kalau nggak salah itu yang di Grand City tadi itu kak. Itu kami benar-benar kayak cuma dengerin musiknya, terus ya udah kita main. Nah ini kak yang salah itu di sini. Kami tuh mainnya tuh kayak cuma lihat chordnya gitu loh, Cortella. Ya udah aku nanti tuh kayak main gini. Terus oh yo gini ya udah terus aku main. Kan kalau lomba kan festivalan ya itu kan ya nggak cuma sebatas itu doang. Kan perlu persiapan yang lebih lah. Bandku itu dulu tuh nggak ada persiapan sama sekali kak. Jadi kayak cuma ngulik lagu bentar, terus latihannya itu dari intro sampai akhir. Ya udah selesai, nggak ada aransemen, nggak ada apa-apain. Jadi kurang persiapan. Ya lumayan kocak sih. Jadi kayak langsung pure di panggung itu lihat Cortella. Pure, enggak. Oh. Ya apa? Ya kalau lihat Cortella mah semua orang juga bisa, nggak maksudnya. Ya chordnya tetap tak hafalin, cuman nggak sesuai sama album aslinya gitu. Gitu. Sayang banget kak kurang persiapan. Iya. Jujur aku sampai sekarang kerap kali aku kalau tampil di SMA aku sekarang tuh aku juga punya trauma sih, kayak aduh ngapain sih main buat sekolah, pasti soalnya kayak gini, pasti permainanku kayak gini. Gitu. Mungkin kurang latihan kali kak? Iya bener, kurang latihan kak, terlalu sombong. Bandku dulu beneran, bandku dulu terlalu sombong. Jadi kayak ya latihannya sebentar tapi pengen minta lebih gitu.
Iya ya. Atau mungkin jadwalnya ya kak? Enggak juga kak. Dulu waktu SMP ya dulu aku ada kegiatan basket sih emang. Cuman basket itu nggak sampai yang menghalangi banget lah. Gitu. Terus kalau pengalaman yang lucu mungkin pengalaman paling berkesan mungkin ada? Jadi waktu itu ini aku pertama kali pelayanan buat Genmas itu aku main di stage itu ya nggak besar banget lah, tapi ya menurutku ya lumayan lah buat aku yang masih pemula gitu. Itu biasanya orang-orang kan bawa court map kan. Court map itu bisa berupa HP atau tablet. Jadi kayak sudah disediakan Google Docs, terus di situ sudah ada isinya. Udah aku tinggal ngikutin aja sambil gini, gitu-gitu. Terus yang lucu itu kak, itu tak print kak. Aku kayak setim itu tanya ke aku, ini Elron ya? Iya kak. Ini yang basis? Iya. Ini ngapain pak kertas ini kok baik-baik? Ini kak, buat courtnya kak, biar bisa lihat kak. Pakai kak, pakai kertas. Loh iya. Loh kenapa kak pakai HP? Nanti ini kak, mataku nanti sakit kalau pakai HP. Nanti terlalu kecil kak, gini-gini. Pokoknya dia lucu lah, kayak diceng-cengin gitu. Kok iso pakai kertas sih lu? Kamu gak ribet tak? Ya ribet sih kak, cuman ya kadang aku gak kelihatan chordnya kak, gitu. Gitu. Jadi soalnya pakai HP, kakaknya pakai kertas. Iya, jadi kayak biar sendiri, primitif sendiri lah. Dan itu chordnya kan nggak cuma satu lembar kan kak? Iya bener kan, jadi kami seringnya main 4 lagu upbeat, 1 slow beat kan. Jadi kan panjang gitu. Iya. Terus ya udah tak print satu-satu. Jadi kalau ganti lagu, set. Ya Ribet ya kak ya? lumayan ribet. Terus setelah itu ya saya mulai sadar diri lah kak, kayak mau sampai kapan gini terusnya kayak ngeprint terus. Akhirnya ya saya nyoba ngapalin chordnya, terus ya pakai HP akhirnya sampai sekarang. Pakai HP ya seringnya sih nggak lihat HP, soalnya kan sudah tak hafalin, jadi ya setidaknya lebih berkembang lah, dan nggak diketawain juga sama teman-teman. Terus apa itu namanya? Untuk mungkin rencana kedepannya masih mau lanjut bermusik atau gimana kak? Ya aku masih ingin main musik, soalnya ya menurutku musik sekarang tuh udah kayak sahabatku sendiri gitu loh. Aku waktu lagi sedih aku main musik, aku lagi seneng main musik. Jadi kalau aku buat ninggalin musik tuh susah kak. Jadi kemungkinan ya aku tetap main, cuman nggak sengoyo dulu. Ya dulu nggak ngoyo sih, pokoknya aku nggak pengen sampai musik ini ganggu hidupku gitu loh. Ya aku cuma main buat gereja aja paling, buat pelayan-pelayananku doang. Sama hobi doang ya? Iya benar, buat memenuhi hobiku doang. Itu juga sekilas arti musik bagi kakak ya kak? Iya bener banget. Udah melekat kak? Melekat banget kak. Aku kalau nggak ada musik aku nggak tahu sih. Teman curhat? Iya, aku kayak nggak ada teman curhat kalau nggak ada musik itu. Mungkin ada lagu favorit kak? Nggak ada akhir-akhir ini? Oh, kalau akhir-akhir ini aku lagi sering dengerin apa ya? Hindia mungkin. Yang apa kak? Aku dengerin yang Cincin. Oh alah, aku Iya. juga sering muter lagu itu. Kenapa kak? Soalnya kayak progresi chordnya itu ya isinya tuh kayak mirip Dewa aja. Jadi kayak Dewa cuman masa kini dia menurutku. Iya, aku juga suka lagunya kak. Cincin itu sering, kalau misal di motor juga sering dengerin juga. Iya, ini barusan aku tadi perjalanan sini kan pakai earphone dan ya aku dengerin lagu itu. Oh, Enak soalnya. tuh. Atau mungkin isi hati juga kak. Isi hati itu yang mana? Ya kan katanya kan maksudnya? mencurhat kan. Oh, iya. Mungkin lagunya dari isi hati gitu. Enggak, Enggak sih. cuman suka aja ya kak ya. Ya. Sering nggak sih kak dapat pertanyaan, kalau musisi itu berarti kamu bisa nyanyi ya gitu, dari orang-orang mungkin? Ya sering sih kedapatan pertanyaan kayak gitu. Cuman ya aku selalu kayak bilang aku nggak bisa nyanyi gitu. Gitu. Ya singkat aja sih. Oke, kakaknya ini sering cover-cover di sosial media mungkin, progres tentang Kalau- musik? Kalau tak upload ke sosial media enggak sih kak. Aku kayak yang ngerekam terus ya udah aku main aja. Tapi nggak sampai tak upload ke sosial media. Sayang banget kak, kenapa? Aku kurang pede kak sama gearku kak. Ya harus pede dong. Yes. Ya kalau on stage aku pede. Soalnya bassnya kan udah enak itu bassnya.
Ya tapi kalau aku di rumah aku bikin video cover tuh aku kurang pede kak. Soalnya bassku akustik. Kalau di HP tuh kedengarannya kayak gini loh, kayak banyak bajing-bajingnya gitu kak. Oh, kayak betot kak. Iya bener. Oh, iya sih Jadi- ya. Jadi kalau di gereja itu kan bassnya kan udah elektrik. Jadi kalau suaranya dimainin tuh, bassnya dimainin tuh suaranya kayak dum dum itu bersih. Enak. Tapi kalau pakai bass akustik kayak kayak gitu lah. Pokoknya suaranya udah nggak lagi denger. Tapi ya itu tetap saya pakai sampai sekarang. Iya, oke. Berarti kakak ini rencana kedepannya lanjut bermusik sebagai hobi, cuman ke yang lain juga ya kak ya? Iya. Mau kuliah apa gimana kak? Lulus SMK nanti? Aku setelah lulus SMA nanti mau ini sebetulnya aku mau Ausbildung ke Jerman. Jadi ya aku kerja dulu di sana. Terus baru aku mau ngambil kuliah kedokteran. Gitu ya. Oke, semoga cita-cita tercapai ya kak ya. Amin. Semoga. Mungkin di sana juga bisa jadi musisi kak. Ya, Dokter dan musisi. saya sampai kepikiran itu sih kayak wah di Jerman nih kayak kan lebih bebas gitu. Jadi ya siapa tahu dari pemasukan, maksudnya bebas tuh ya kayak nggak ada yang ngekang kayak orang tua gitu. Oh, Ya siapa tahu. Maaf orang tua. Nggak, tapi maksudnya itu kayak ya aku lebih punya banyak waktu sendiri gitu loh. iya. Ya mungkin dari sana aku pengen belajar produksi musik. Mungkin aku bikin lagu-lagu sendiri, draft Ya. sendiri. Cuman ya itu aku masih ya sekedar kepikiran aja sih. Siapa tahu kan juga bisa buat tambahan kan kak? Iya. Tambahan uang jajan. Ya paling aman kayak di sana kak saya Kak. Di Iya. Jerman. Siapa tahu. Amin. Oke kak, segitu dulu ya kak podcast kita pada hari ini. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang di podcast Makasih. kami. Semoga cita-cita tercapai. Amin. Semoga lulus nanti bisa jadi dokter yang Amin. berguna bagi orang-orang. Juga sama mungkin bisa jadi musisi juga kak. Oke. Ya. Karyanya terkenal juga kan kak. Siapa tahu ya, nggak ada yang Iya. tahu. Boleh lah. Oke, makasih ya kak ya. Terima kasih. Oke guys, segitu dulu podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pantengin terus episode kami yang sebelumnya dan selanjutnya. Oke guys, see you. See you.